Selamat pagi, siang, dan sore buat semuanya yang nonton video ini, disesuaikan dengan waktu di daerahnya masing-masing. Nah, di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami atas APBD dan juga realisasi dari Provinsi Daerah Papua. Nah, untuk anggotanya ada saya Azari, lalu ada teman saya Clarissa, Anggun, Gada Baisa, dan juga Brian Kristandi. Next. Nah, ini untuk APBD dan juga realisasi di tahun 2019 sampai 2020. Nah, apa sih APBD itu? Jadi APBD ini anggaran yang direncanakan oleh pemerintah daerah, yang mana anggaran ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, untuk uraiannya ada pendapatan, ini ada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan juga pendapatan lain-lain. Nah, ini ada juga realisasinya, yaitu kenyataannya bagaimana ketika dijalankannya di tahun berjalan. Untuk tahun 2019 ini hasil realisasinya yaitu sebesar 75% dari APBD. Untuk di tahun 2020 hasil realisasinya adalah sebesar 80% dari APBD. Next. Nah, ini lanjutan dari APBD, ada bagian belanja, ada belanja tidak langsung dan juga belanja langsung. Kemudian pada bagian pembiayaan daerah ada penerimaan dan juga pengeluarannya. Kemudian di akhir ada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Nah, apa sih sisanya ini yang rupiahnya ada sebesar 0. Nah, jadi dari awal tahun sampai tahun berakhir, dari pendapatan sampai dengan pengeluaran, semuanya adalah sama dengan 0. Jadi seberapa besar uang yang kita terima, nah itu nantinya akan dihabiskan untuk membiayai program daerah dari Provinsi Papua tersebut. Next. Untuk pendapatan daerahnya berasal dari pajak. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor sebesar 24%, biaya balik nama kendaraan bermotor sebesar 17%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 14%, air permukaan sebesar 33%, dan pajak rokok sebesar 12%. Nah, jadi untuk totalnya, yang pendapatan daerah ini sebesar 100% totalnya. Nah, ini bisa berasal dari mana aja sih kalau berdasarkan APBD provinsi. Nah, jadi APBD provinsi ini kan dari berbagai macam kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua. Nah, mayoritas di Provinsi Papua ini pemasukan daerahnya ini berasal dari air permukaan sebesar 33%, di mana air permukaan ini disumbangkan terbanyak oleh Kota Mimika sebagai lokasi dari pabrik Freeport. Jadi Freeport ini merupakan perusahaan besar yang dia menyumbang cukup banyak atau bahkan dikatakan sangat banyak untuk pemasukan dari provinsi daerah Papua ini sendiri. Next slide. Nah, ini masuk dalam belanja daerah. Ini ada jenis belanja, total anggaran belanjanya sebanyak 15 triliun. Dan ini ada 9 jenis belanja daerah Papua. Yang pertama itu ada pelayanan umum. Pelayanan umum presentasenya sampai 66,64. Memang ini adalah mayoritas yang disumbangkan belanja daerah oleh Papua. Yang kedua adalah ketertiban dan keamanan yang sebesar 0,55%. Yang ketiga ada ekonomi, persentasenya ada 5,03%. Dan yang keempat adalah lingkungan hidup yang sebesar persentasenya adalah 0,04%. Yang kelima adalah perumahan dan fasilitas umum 8,41%. Yang keenam ada kesehatan 8,48%, pariwisata dan budaya 0,32%, pendidikan 10,08%, dan yang terakhir ada perlindungan sosial 0,45%. berikut adalah tarif pajak masing-masing sumber pendapatan yang berasal dari Undang-Undang Pajak Daerah. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor
Dasar hukumnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak kendaraan bermotor. Tarif pajaknya yaitu yang pertama untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pertama dikenakan tarif sebesar 1,5%. Yang kedua, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dikenakan tarif sebesar 2% dan akan bertambah seterusnya. Setelah itu ada kendaraan bermotor angkutan umum, tarif pajaknya itu 1%. Terus kendaraan bermotor ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, keagamaan, pemerintah, TNI atau Polri, pemerintah daerah, tarif pajaknya yaitu 0,5%. Next. Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar dikenakan tarif sebesar 0,2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4, sebagaimana pada ayat 1, sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan kedua 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, dan akan bertambah seterusnya. Yang kedua ini ada bea balik nama kendaraan bermotor. Dasar hukumnya yaitu Pergub Papua nomor 73 tahun 2017 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Papua. Ada 3, yaitu dalam hal diperoleh harga kosong atau off the road, nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif pajak atau tambahan nilai. Yang kedua, dalam hal diperoleh harga isi atau on the road, nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN KB ditambah tarif pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga, untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama. Yang ketiga, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dasar hukumnya yaitu dari Pergub Papua nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Papua. Ada 2, yaitu tarif PBBKB untuk BBKN non-subsidi ditetapkan sebesar 7,5% dan tarif PBBKB untuk BBKB subsidi ditetapkan sebesar 5%. Yang keempat ada air permukaan. Dasar hukumnya yaitu Pergub Papua nomor 60 tahun 2012 tentang besarnya nilai perolehan air permukaan. Tarif pajaknya sebesar 10%. Dan kelima, tarif pajak rokok berdasarkan Pergub Provinsi Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat nomor 6 tahun 2013 tentang pajak rokok yaitu sebesar 10% dari cukai rokok. Nice. Nah, selanjutnya ini ada permasalahan apa sih yang dihadapi oleh pemerintah daerah Papua dalam meningkatkan pendapatannya. Yang pertama, Papua ini cenderung efisiensi belanja di fokusnya, sedangkan pada bagian pendapatan yang dia peroleh ini tidak begitu diperhatikan karena dia lebih fokus pada kesejahteraan masyarakatnya dibandingkan dengan profit atau peningkatan pendapatannya. Kemudian yang kedua adalah minimnya fasilitas pelaporan dan pelayanan pajak. Jadi ketika kantor buat lapor pajak oleh masyarakat itu aja minim, terus juga media sarana melalui online di sana juga masih minim banget. Nah, di situ kan bakalan membuat masyarakatnya itu merasa malas untuk melaporkan dan membayarkan pajak. Kemudian yang ketiga, menjadi wilayah tertinggal, seperti yang kita tahu, Papua merupakan wilayah yang tertinggal di Indonesia secara pendidikan dan perekonomian. Ini menjadikan pemasukan dari pajak masyarakatnya itu rendah. Next slide. Solusi kreatif kelompok kami dilihat dari sudut pandang APBD Provinsi. Untuk yang pertama, menegakkan peraturan terkait kepemilikan kendaraan bermotor, contohnya pajak motor tahunan dan pajak balik nama. Yang kedua, mengawasi pihak yang menggunakan air permukaan dan memberikan evaluasi perpajakan. Untuk yang ketiga, memperketat proses masuknya produk rokok di tanah Papua sebagaimana lanjutan penerapan dari pajak bea dan cukai. Next. Solusi kreatif dari kelompok kami dilihat dari sudut pandang APBD kota. Seperti yang kita tahu, Papua ini memiliki kekayaan alam yang banyak. Nah, dari situ memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh Papua untuk menambah pemasukan daerah. Contohnya wisata alam. Dari wisata alam tersebut akan mendapatkan pajak hotel,
pajak resto, pajak baliho, atau iklan, dan lain-lain. Membuka perusahaan milik pemerintah Papua. Yang kedua, meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari perpajakan karena di sana terdapat perusahaan asing berskala internasional dengan nilai yang sangat besar, contohnya perusahaan Freeport. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua sebagai penggerak dari perekonomian. Jajaran direksi pemerintahan Papua harus berasal dari orang baik dan terpercaya. Selain itu, masyarakat yang cerdas sebagai subjek kehidupan Papua juga dapat membantu menambahkan pemasukan daerah. Contohnya itu pajak pribadi oleh warga Papua sendiri. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ingin memberikan kesimpulan. Jadi, kenapa sih kita pilih Papua? Papua merasa diasingkan dan diabaikan, baik secara perekonomian dan pembangunannya dan lain-lain. Hanya akhir-akhir ini saja mulai diperhatikan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahkan APBD yang kita temukan untuk wilayah perkotaan itu sangat jarang untuk ditemui atau bahkan nggak ada. Makanya di Papua ini kita menggunakan APBD provinsi. Nah, ketidakterbukaan keuangan di Papua ini kan berarti menunjukkan tanda tanya seperti apa sih kondisi Papua. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harus merata. Jangan karena kalian orang Jawa fokusnya di Jawa, jangan karena orang Kalimantan lalu fokusnya di Kalimantan, apalagi jangan karena kalian orang Indonesia kalian fokusnya ke luar negeri. Nah, pembangunan Indonesia harus diratakan, baru kemudian kita memikirkan seperti apa perkembangan Indonesia itu perbaikannya yang layak itu seperti apa. Terima kasih telah menonton video kami.